kajian kita sebelumnya yang berbicara tentang tahun baru Hijriah sekaligus menapak tilas peristiwa yang sangat bersejarah sebagai gerbong kejayaan Islam, keberhasilan dakwah dan kesuksesan Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah selaku penutup risalah para Nabi sebelumnya dan penutup Nabi dan kerasulan sebelumnya dengan datangnya syariat Islam ini yang puncak kejayaannya itu terjadi di Madinah Al-Munawwarah, dan di sanalah Rasulullah SAW tutup usia setelah menjalankan masa baktinya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari terhitung dari turunnya Al-Quran, ya, turunnya Al-Quran sebagai tanda pelantikannya sebagai Rasul, lalu berakhir pada saat beliau tutup usia. Jadi jabatan Rasul itu adalah jabatan seumur hidup, ya, tidak mengenal masa bakti sepanjang hayatnya. Oleh karena ada priorisasi jabatan, ya, jabatan seumur hidup sepanjang hayat, ya, tidak ada ceritanya Rasul itu dipecat, ya, tidak ada. Ya, kenapa? Karena tidak sembarang terpilih menjadi seorang Nabi dan Rasul. Allah amat mengetahui siapa hambanya yang pantas. Ya, setelah terpilih maka jabatan itu terus berlanjut hingga akhir hayatnya. Begitulah Rasulullah SAW. Lalu kemarin, ya, kita sudah melihat, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau transit di Kuba. Ya. Jadi perjalanannya dari Makkah Al-Mukarramah menuju Yasrib yang sekarang ini sudah berganti nama, dan pergantiannya itu pada masa Rasulullah tiba di Yasrib, diganti namanya menjadi Madinah. Ya, sebelum sampai Rasulullah di Madinah ini, ya, transit dulu di satu kampung yang namanya Kuba. Ya, di Kuba ini beliau selama 4 hari, ya, karena tiba pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal, ya, nanti hari Jumat, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, nanti hari Jumat baru beliau bertolak dari Kuba menuju ke Madinah. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa Rasul yang paling pertama, ya, muncul di pikirannya, nah, ini tidak sekedar muncul, tentu, ya, tidak lepas dari bisikan ilahiyah, ya, tidak lepas dari bisikan ilahiyah. Namanya saja Rasul, ya, kontak batinnya dengan Yang Maha Kuasa itu sangat sensitif, ya. Komunikasi antara, ya, beliau dengan Yang Maha Kuasa, ya, itu sangat sensitif dan sangat aktif, ya. Gerak dan langkahnya itu pasti selalu terkontrol, ya. Jadi munculnya inisiatif untuk membangun masjid itu adalah bisikan ilahiyah, ya. Bisikan ilahiyah. Beliau belum punya rumah, ya, langsung masjid yang terpikirkan, ya. Maka beliau bermusyawarah dengan sahabatnya, ya, bagaimana caranya mewujudkan cita-cita mulia ini. Maka diputuskan keesokan harinya para sahabat diminta untuk mengumpulkan batu,
Karena dulu ya bangunan didirikan itu sederhana, ya batu saja dikumpul, disusun, ya lantainya itu ya pasir, ya atapnya di atas ya pelapa kurma, ya pelapa kurma. Ya. Jadi ya hujan itu ya hampir tidak jadi pertimbangan karena jarang sekali terjadi. Ya, yang penting sudah aman dari terik matahari, ya selesai. Nah, jadi tidak heran kalau ada ceritanya dalam hadis itu, barang siapa yang menemukan bangkai ya, di dalam masjid, maka hendaklah menanamnya. Ya, bangkai cicak, bangkai apa, ditanam di dalam masjid. Kenapa? Ya, lantainya masjid bukan keramik seperti ini. Ya, ada tai cicak, tai tongke, bangkai cicak, bangkai tongke di dalam masjid itu ya langsung ditanam di situ saja. Ya, sesekali ditemukan dalam hadis ya Rasulullah ya, sholat dengan mengenakan ya sendal. Ya, sampai-sampai sahabat juga ikut sholat tidak membuka sendalnya. Ya. Nah, nanti di dalam sholat baru malaikat Jibril datang menyampaikan, wahai Muhammad, ternyata di telapak atau di alas kakinya itu ada najis. Sementara sholat beliau membuka sendalnya, maka sahabat yang ikut di belakang juga serentak membuka sendalnya. Ya. Jadi jangan bayangkan masjid pada saat itu seperti masjid pada saat kita saat sekarang ini. Ya. Hingga sekarang ya, itu di Masjidil Haram juga di Masjid Nabawi, para laskar di sana itu tetap mengenakan sepatu di dalam masjid. Ya, juga orang-orang tawaf itu masih banyak yang mengenakan sendal di dalam masjid. Seputaran Ka'bah itu melakukan melakukan tawaf. Ya. Nah, ini tidak diherankan oleh karena ya seperti itu fenomena bangunan masjid pada masa Nabi SAW. Ya, seiring dengan ya peradaban yang setiap saat itu berubah, maka kondisi juga mengikuti berubahnya peradaban. Lalu ya sekarang ini masjid kita ya terutama kita di Indonesia sudah jauh berbeda dengan suasana masjid pada masa Nabi SAW dahulu. Nah, jadi lanjut cerita, itu yang diputuskan. Keesokan harinya ya diminta para sahabat ini untuk mengumpulkan batu ya untuk rencana pembangunan masjid. Namun ada di antara penduduk kampung itu yang mendengar rencana ini. Nah, wah, kaget. Ini Muhammad baru tiba di kampung kita, sudah punya rencana untuk mendirikan tempat ibadah. Ini tidak boleh dibiarkan. Kalau ini dibiarkan, ya agama nenek moyang kita nanti itu akan pasti tergusur. Ya. Nah, inilah yang menyebarkan informasi kepada penduduk kampung sekaligus menjadi provokator, ya, memprovokasi penduduk kampung bahwa ya, besok ya Muhammad dan pengikut-pengikutnya ya, akan mendirikan tempat ibadah di kampung kita. Ini tidak boleh dibiarkan, maka kita harus semua turun tangan untuk menghalangi. Ya. Alhasil keesokan harinya ya, semua penduduk kampung itu turun ya untuk menghalangi Rasulullah dan sahabatnya membangun masjid. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka datang dengan melempari batu. Rasul beritahu sahabatnya, jangan melawan, jangan. Ya,
elakkan saja lemparan batu itu. Dari depan ya dielakkan, dari belakang juga dielakkan. Jadi sahabat ini atur posisi, ada yang hadapi dari depan, ada yang hadapi dari belakang, dari samping kiri dan kanan. Ya, begitu dilempar, ya, dia mengelak, dilempar mengelak, tidak ada perlawanan. Sampai penduduk kampung itu ya capek sendiri melempar, ya, capek sendiri melempar, karena orang yang dilempar ini sama sekali tidak melawan, ya, dan juga mungkin sudah punya rasa ibah, sehingga tanpa disuruh mereka mundur sendiri, berhenti. Setelah berhenti melempar, mereka sudah bubar. Rasulullah mengatakan, alhamdulillah, engkau tidak capek lagi mengumpulkan batu. Batu sudah terkumpul sendiri. Maka susunlah batu ini dan jadikanlah masjid. Nah, itulah Masjid Quba. Masjid monumental. La masjidun ussisa ala taqwa. Masjid yang didirikan di atas fondasi ketakwaan. Nah, itulah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah. Jadi bukan Masjid Nabawi yang pertama itu, Masjid Quba. Dan ini Masjid Quba satu di antara 4 masjid yang disebutkan keistimewaannya secara khusus. Ya, yang pada umumnya kita tahu hanya 3, ya, Masjid Al-Haram, Masjid Al-Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ya, karena itu hadisnya mengatakan la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Ya, tidak ada perjalanan yang pantas untuk dimaksimalkan kecuali mengunjungi 3 masjid ini. Ya, Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Fadilahnya ketiga masjid ini, ya, Rasul mengatakan, man shalla fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa. Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 salat di tempat yang lain, di masjid yang lain. Illa al-Masjid al-Haram, kecuali Masjid Haram. Fa inna salata fihi khairun min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Salat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 salat di tempat yang lain. Wal Masjid Al-Aqsa, fa inna salata fi khairun min 500 salatin fi ma siwa. Salat di Masjid Al-Aqsa itu lebih baik daripada 500 kali salat di tempat yang lain. Nah, jadi di Masjid Al-Aqsa kelipatan 500 lebih. Masjid Nabawi kelipatan 1000 lebih. Masjidil Haram kelipatan 100.000 lebih. Bagaimana dengan Masjid Quba? Ya. Masjid Quba tidak berbicara kelipatan. Nah, suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, semua keutamaan, ya, semua keutamaan diletakkan di Makkah Mukarramah. Ya. Orang tawaf di Makkah, orang sa'i di Makkah, orang umrah di Makkah, orang haji di Makkah. Kita ini, bagaimana kita di Madinah? Rasul mengatakan, man tatahhara ay tawadda fi baitihi summa kharaja ila Masjid Quba wa shalla rak'ataini ta'dilu umratan. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, berwudu di rumahnya, lalu berangkat ke Masjid Quba, lalu masuk untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, maka kepadanya diberi pahala seimbang dengan pahala umrah. Seimbang dengan pahala umrah. Ini coba ini. Jadi inilah umrah di Madinah ini pahalanya. Ya, nah, ini sangat praktis, dapat pahala umrah. Tidak berpakaian ihram, tidak tawaf, tidak sa'i. Ya. Kalau umrah yang dilakukan di tanah haram Makkah itu mesti, ya, pakaian ihram di tempat miqat, lalu menjatuhkan niat. Nah, tawaf di Masjidil Haram,
Ya. Kemudian sa'i Safa Marwah 7 kali baru tahallul. Nah, ini bukan pekerjaan sedikit. Nah, kalau ini praktis, keluar dari rumahnya yang penting ada wudhunya, berangkat ke Masjid Quba, setiba di Masjid Quba langsung masuk sholat 2 rakaat. Ya, dinilai satu paket ibadahnya itu, satu paket amalnya itu seimbang dengan pahala umrah. Subhanallah. Jadi besok-besok kalian ketika ziarah ke Masjid Quba jangan lupa, ya, sebelum keluar dari rumah, sebelum keluar dari hotelnya, ya pastikan wudhunya ada. Ini keadaan terjadi, ya, keadaan terjadi. Jamaah umrah atau jamaah haji cepat-cepat turun dari hotel, naik ke bus, duduk cantik, ya, pilih tempat paling depan, ya, tempatnya pemimpin diduduki, ya, tidak ada wudhunya, gayanya saja mantap, tidak ada wudhu. Ya, ya Allah, berangkat ke Masjid Quba, tiba di Masjid Quba tidak langsung masuk sholat, tapi transit dulu, lihat-lihat barang, lihat-lihat jilbab, ya, cari-cari kurma, cari-cari madu, ya, cari-cari apa itu celah, tasbih, sajadah. La ilaha illallah. Asik belanja, habis waktu. Sudah dipanggil naik di atas bus, tidak masuk sholat, langsung naik ke bus. Inilah orang seperti ini, kasihan berangkat dari niat yang, ya, dan juga mungkin minus manasik, ya. Ya, jadi Masjid Quba ini yang dibangun oleh Rasulullah, ya, satu di antara 4 masjid yang memiliki keutamaan khusus. Hanya 4 itu yang ditemukan dalam hadis. Selain dari 4 masjid ini tidak ditemukan. Ya, tidak ditemukan keutamaannya secara khusus. Ya. Kalaupun ada masjid-masjid tertentu, ya, seperti masjid kita ini, ya, karena pernah turun Lailatul Qadar, ya, nah, disitulah keutamaannya, ya, keutamaannya itu karena pernah turun Lailatul Qadar. Tentunya bukan hanya masjid kita. Berbicara tentang Lailatul Qadar pasti banyak masjid yang lain, ya, hanya saja itu peristiwa yang sama dengan yang pernah terjadi di sini itu langka, ya, itu langka. Ya. Dari Kuba ini, ya, pada hari Jumat, ya, ya, Rasul bertolak dari Kuba menuju ke kemana? Ke Madinah Al-Munawwarah. Persis dalam perjalanan Kuba ke Madinah Al-Munawwarah, di situ ada kampung namanya Bani Salim. Nah, disitulah turun surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ya, di situ turun surah Al-Jumu'ah itu. Ya, perintah untuk menunaikan sholat Jumat. Maka Rasul singgah di situ untuk menunaikan perintah Allah. Nah, disitulah sholat Jumat yang pertama dilakukan di kampung Bani Salim itu, dan di tempat itu diabadikan, dijadikan tempat monumental dengan dibangunnya satu masjid namanya Masjid Jumu'ah, Masjid Al-Jumu'ah. Ya,
Menurut cerita di dalam hadis, ya, sholat Jumat yang dilakukan kala itu, ya, Rasulullah memulai dengan sholat, setelah sholat baru khutbah. Jadi sholatnya dulu, baru khutbahnya. Ya, itu sholat Jumat yang pertama modelnya itu, seperti sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Sholat dulu baru khutbah. Ya. Ya. Sementara Rasulullah khutbah, karena salatnya selesai, sementara beliau di atas mimbar itu khutbah, maka kontainer dari negeri Syam itu tiba. Ya, ini orang-orang Arab, termasuk para sahabat yang ikut sholat Jumat ketika itu, profesinya pada umumnya adalah pedagang. Ya, begitu kontainer tiba, wah, terdengar informasi, banyak barang ini, keluar dari masjid. Ya, ayatnya mengatakan, wa tarakuka qa'ima, ya, mereka meninggalkan engkau Muhammad dalam keadaan berdiri. Ya, menurut informasi hadis, yang bertahan di tempat duduknya ketika itu tinggal 12 orang. Yang lainnya ini kemana? Ya Allah, tergiur dengan panggilan dunia. Ya Allah, itu betapa derasnya itu panggilan dunia, ditarik dari masjid. Nah, ini di hadapannya Rasulullah. Jadi ini harus dipahami oleh para dai. Kalau kita sementara ceramah, sementara pengajian, lalu ada orang keluar, maklum saja. Jangankan kita, Rasulullah sendiri ini sholat Jumat, khutbah, ya, kontainer datang keluar. Apalagi siapa kita ini? Sementara ceramah, keluar main HP, bakar bahan bakar. Ya, jadi itu semua kita harus terima dengan lapang dada. Ya. Kenapa? Itulah tabiat setiap manusia. Ya, jadi sudah diperlihatkan bahwa tantangan dakwah itu memang tidak sedikit berat. Untuk menjadi seorang dai ahli waris Rasulullah harus siap-siap untuk makan hati. Ya, sesekali kita harus kecewa, tapi jangan sampai semangat kita kendor. Itu adalah tantangan-tantangan yang membutuhkan kesabaran dan ketabahan. Ya, ini hanya bisa diterima oleh orang-orang yang ikhlas hatinya. Jadi mereka keluar, Rasul tetap lanjut. Ya. Nah, Jumat berikutnya Rasulullah merubah itu. Ya. Kenapa tadi sahabat ini banyak keluar? Karena mereka mengira khutbah itu seperti ceramah biasa. Yang dimaksud Jumat itu hanya sholatnya. Ini sholatnya sudah dilakukan. Khutbahnya ini dianggap ceramah biasa. Jadi keluar. Ya, Jumat berikutnya dibalik. Jadi hanya satu kali begitu modelnya. Nah, Jumat depannya itu Rasulullah sudah di Madinah Al-Munawwarah, dibalik itu. Ya, khutbahnya dulu baru sholatnya. Itulah yang bertahan sampai sekarang. Sampai Rasul tutup usia tidak dirubah lagi. Khutbah dulu baru sholat. Ya. Khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri tetap sholat dulu baru khutbah. Nah, ini khutbah dulu baru sholat. Sama dengan khutbah wukuf itu. Khutbah wukuf itu pada saat di Arafah. Ya. Cuma ini khutbah wukuf lain. Ya. Begitu masuk waktu duhur tidak langsung azan, langsung khutbah. Ya. Begitu masuk waktu duhur langsung khutbah. Nanti setelah khutbah baru azan. Setelah azan langsung qomat. Lalu melaksanakan sholat 2 rakaat dengan niat jamak takdim qasar. 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. Setelah itu baru wukuf sampai maghrib. Ya, itu
ya tujuannya di antara hikmahnya adalah ya supaya orang setelah mendengarkan khutbah tidak pulang. Kenapa? Karena pasti tunggu sholatnya. Nah, jadi mereka datang dengar khutbah. Setelah khutbah selesai tidak mungkin pulang karena belum sholat. Dengan demikian dapat khutbahnya, dapat juga sholatnya. Nah, namun ya, sekarang ini banyak lagi yang kalasi, terlambat lagi datang, terlambat lagi datang. Ya, yang sangat disayangkan kalau tetap cepat datang tapi tidak masuk di masjid. Ya, parkir di luar masjid, duduk di kolom-kolom rumah. Ya, orang khutbah di masjid, berdiskusi di bawah kolom rumah, atau khutbah juga di bawah kolom rumah. Nanti qamat baru pergi berwudu. Inilah modelnya sebagian umat Rasulullah. Ya, sudah disiasati supaya dapat khutbahnya, dapat sholatnya, bersiasat juga. Ini ya. Abnai talabah wa talibah al-aizatu fillah. Jadi peristiwa yang amat bersejarah itu ketibaannya Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah menempuh perjalanan selama 12 hari. Ya. Jadi hari Senin berangkat dari Makkah Al-Mukarramah, tiba di Kuba pada hari Senin juga. Tanggal 1 Rabiul Awal berangkatnya, tanggal 8 Rabiul Awal tibanya. Lalu 4 hari kemudian baru bertolak ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, jadi pada hari Jumat itu sudah terhitung 12 hari. Jadi 12 hari perjalanan. 12 hari. Nah, ini perjalanannya perjalanan genting, penuh lika-liku, penuh tantangan, nyawa jadi taruhannya. Nyawa dari taruhannya. Nah, sekarang ini kita menikmati perjalanan dari Makkah ke Madinah. Naik bus ya 5 jam sampai. Naik kereta 2,5 jam. Dan bahkan bisa dipersingkat lagi menjadi 2 jam. Kalau tidak transit di Jeddah 2 jam. Ya Allah. Aman. Ya. Nyaman. Bukan hanya aman, tapi juga nyaman. Ya. Keretanya ber-AC. Full AC. Ya. Mau minum ada, mau makan ada. Ya. Yang penting uangnya ada. Ya Allah, subhanallah, luar biasa. Ya. Saya termenung-menung, ya, mengenang-enang Rasulullah dulu. Ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Terus nanti kita akan lihat ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali berinteraksi dengan kaum Ansar. Ya. Ketika pertama kali berinteraksi dengan kaum Ansar, apa yang dilakukan? Nah, disitulah punya trik, dan ini paling bagus untuk kita duplikasi. Besok-besok engkau dikirim berdakwah di suatu tempat, ya, maka ada trik-trik tertentu yang sedapat mungkin engkau lakukan supaya bisa menyatu dengan masyarakat setempat. Ya. Menyatu dengan masyarakat setempat. Nah, mereka adalah bagian dari engkau dan engkau adalah bagian dari mereka. Yang terpenting lagi setelah caranya ini ada doa yang dibaca sebelum masuk kampung itu. Nah, baca dulu doa itu. Nah, supaya engkau dengan mereka itu betul-betul hatimu disatukan oleh Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثابتا. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإنعام الملائكة المقربين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.